warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Kresna Yuliawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini adalah kartu peserta saya. Hari ini tanggal 30 November 2020 akan melaksanakan perekaman uji kinerja Angkatan 3 tahun 2020. Berikut video ukin saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Untuk mengecek perhatian. Hari ini kita absen dulu ya. Paham? Alhamdulillah semua anak-anak ibu hadir semua ya. Kita harus menjaga kesehatan pada diri kita. Hari ini anak-anak ibu sudah memahami protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kita sudah mencuci tangan? Sudah. Jaga jarak sudah? Memakai pelindung wajah sebagai pengganti masker. Ya, anak-anak itu setelah ini sudah siap untuk belajar dan sudah siap untuk berkonsentrasi. Ada satu tepuk lagi, yaitu tepuk PPK yang biasa kita lakukan. Masih ingat semuanya? Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, semuanya semangat ya. Untuk menanam sikap nasionalisme
Poster. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Potensi negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Perbedaan sistem komunikasi dan transportasi. Perbedaan sistem komunikasi dan transportasi. Kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menemukan berbagai macam kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem secara jelas dan akurat. Peserta didik mampu membuat buklet mengenai berbagai macam kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem secara jelas dan akurat. Peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dan informasi penting pada teks non-fiksi. Peserta didik mampu membuat peta pikiran yang berkaitan dengan informasi penting pada teks non-fiksi. Peserta didik mampu menemukan keunikan topeng Nusantara pada teks bacaan. Peserta didik mampu merancang dan memilih warna wajah topeng secara rapi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, Ibu memiliki sebuah gambar. Perhatikan ya gambarnya. Ada apa saja gambar yang ada di depan? Kebakaran hutan. Ya, selanjutnya ada gambar apa lagi? Orang sedang membunyikan kentongan. Kebakaran hutan yang mengakibatkan hewan pada berpindah tempat. Ya, semuanya benar. Beri tepuk tangan kepada teman-temannya. Gambar di sini ada gambar kentongan, orang sedang memegang kentongan. Dan gambar kedua ada kebakaran hutan. Dan selanjutnya ada gambar kebakaran hutan yang mengakibatkan makhluk hidup berpindah tempat. Dari ketiga gambar ini adalah termasuk kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Untuk lebih jelasnya, anak-anak Ibu, tolong disimak video yang Ibu tayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Tema 5, subtema 3. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena dua faktor. Yang pertama, faktor alami, dan yang kedua, faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam yang menimbulkan bencana disebut dengan bencana alam. Bencana alam meliputi letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Bencana alam tersebut dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Faktor manusia. Beberapa kegiatan manusia biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ini bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara langsung. Kegiatan tersebut antara lain yaitu
penebangan pohon. Penebangan pohon ini bisa merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Kemudian yang kedua, pembakaran hutan. Kegiatan pembakaran hutan ini berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang berperan untuk mempertahankan ekosistem. Kemudian, perburuan hewan dan penangkapan satwa langka dan dilindungi. Kegiatan ini berakibat terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Berikutnya yaitu pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Kegiatan ini dapat merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Selain itu, akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian ada pembuangan sampah dan limbah sembarangan. Kegiatan ini mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal untuk komponen-komponen ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, berbagai jenis kegiatan manusia lainnya diantaranya yaitu bisa mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Kira-kira ada yang tahu mengapa manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem? Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah kita bahas sebelumnya. Itu tadi materi yang bisa Bu Enda sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat buklet tentang kegiatan manusia yang memengaruhi ekosistem. Ibu akan membagikan LKPD-nya. LKPD-nya sudah kebagian semua? Sudah. Di sini alat dan bahannya. Lembar kertas A4 dan M4 tadi sudah Ibu bagikan. Spidol warna hitam, semuanya bawa spidol warna hitam? Bawa. Pensil warna, sudah membawa pensil warna? Bawa. Pensil penggaris, bawa semua? Bawa. Untuk alat dan bahan, anak-anak itu sudah lengkap semua. Dan perhatikan langkah-langkahnya. Peserta didik menelah kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dari tayangan video dan gambar, kamu telah lagi kegiatan manusia apa saja yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Apabila sudah, lalu peserta didik membuat judul pada bagian pertama pada buklet. Nanti kertas ini dipinjam sebentar. Kertasnya nanti kamu bagi. Di sini ada petunjuknya ya, melipat kertas menjadi 2 atau 3. Kamu lipat menjadi 2 atau menjadi 3 lipatan yang sama besar ukurannya. Apabila sudah, lalu langkahnya yang pertama, bagian pertama kertas, lembar kertas. Ini di sini Ibu melipatnya melipatnya menjadi 3 ya.
pertama, kalian membuat judul. Pada saat membuat judul, kalian boleh menyisipkan gambarnya ya. Gambarnya, lalu setelah itu bagian kedua dan seterusnya kalian tuliskan kegiatan manusia yang sudah kamu pilih, tapi yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dari kegiatan yang ada, kamu pilih salah satu kegiatannya. Misalnya kalian ingin aku mau buat kegiatan manusia tentang banjir, ya kamu buat ya. Jangan nanti bagian lembar kedua tentang banjir, lembaran ketiga tentang longsor, jangan ya. Tapi kamu buat misalnya banjir, berarti kamu jelaskan dulu banjirnya, akibatnya, ininya, pengaruhnya apa, itu kamu jelaskan ya, disertai dengan gambar. Nah, setelah itu jangan lupa anak-anak ibu untuk mengisi hasil pengerjaannya pada lembar LKPD beserta kesimpulan dari kegiatan membuat buklet. Untuk anak-anak ibu, alat dan bahan dikeluarkan dan segera kerjakan LKPD-nya. Kita sudah membuat buklet tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Untuk selanjutnya, ibu minta kalian buka buku tema 5 halaman 131. Perhatikan halaman 131. Di sini ada teks non-fiksi tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ibu minta kalian untuk dibaca teks non-fiksinya. terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Ya benar, Salsabila. Beri tepuk tangannya kepada Salsabila. Nah, tadi Salsabila sudah memberikan contoh yang terdapat pada paragraf ke-1 tentang pokok pikiran. Sekarang Ibu minta anak-anak Ibu untuk membuat peta pikiran. LKPD-nya akan Ibu bagikan terlebih dahulu. Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah gambar yang akan Ibu tayangkan. Ibu harap anak-anak Ibu perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Gambar yang Ibu tayangkan apa
sih gambar yang Ibu tayangkan? Topeng. Ada yang tahu topeng dari manakah yang Ibu tampilkan? Tebak. Tapi yang Ibu pertanyakan, kenapa topengnya berbeda-beda warna wajahnya? Karena sesuai dengan karakter. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu harap anak-anak Ibu menyimak video yang Ibu tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi bersama Pak Fitra. Pada video kali ini yaitu Bapak akan membahas tentang topeng. Topeng motif Nusantara. Topeng adalah benda yang terbuat dari kertas, kayu, plastik, kain, atau logam yang dipakai untuk menutup wajah seseorang. Pada sebagian besar masyarakat dunia yang non-muslim atau non-Islam, topeng memegang peranan penting dalam berbagai sisi kehidupan yang menyimpan nilai-nilai magis dan suci. Topeng berperan besar karena berfungsi sebagai simbol-simbol khusus dalam berbagai upacara dan kegiatan adat keagamaan yang luhur. Tetapi, bagi kita semua sahabat yang beragama Islam, topeng merupakan benda biasa. Kehidupan masyarakat modern saat ini menempatkan topeng sebagai salah satu bentuk karya seni yang tinggi. Tidak hanya karena keindahan estetis yang dimilikinya, tetapi juga karena sisi misteri yang tersimpan pada raut wajah topeng mampu memancarkan kekuatan magis yang sulit dijelaskan. Sekali lagi sahabat, topeng bagi kita sebagai Islam adalah benda yang biasa, hanya sebuah karya seni yang biasa tanpa memiliki kekuatan apapun. Karena ketika kita percaya bahwa suatu topeng memiliki kekuatan, maka kita telah masuk ke dalam kesyirikan. Baik, mari kita nikmati topeng hanya sebagai karya seni atau warisan Nusantara, tanpa memandangnya lebih. Setiap wilayah di Nusantara memiliki keunikan masing-masing, misalnya topeng Cirebon. Jumlah topeng seluruhnya ada 9 buah, yaitu Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, Kelana, Pentul, Nyo, Semblep, Jingga Anom, dan Aki-Aki. Dari ke-9 topeng tersebut yang dijadikan sebagai topeng pokok hanya 5, yaitu Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, dan Kelana, atau sering disebut topeng Pancawanda. Berikut ini adalah kelima topeng pokok tersebut. Yang pertama adalah Panji. Wajahnya yang putih bersih melambangkan kesucian bayi yang baru lahir. Topeng yang kedua adalah Samba. Topeng ini berwarna putih dan menggambarkan anak-anak yang berwajah ceria, lucu, dan lincah. Yang ketiga adalah Rumyang. Topeng ini berwarna merah muda dan wajahnya menggambarkan seorang remaja pada masa akil balik. Yang keempat adalah Patih. Topeng ini berwarna coklat atau merah yang menggambarkan orang dewasa yang berwajah tegas, berkepribadian, serta bertanggung jawab. Yang kelima adalah Kelana. Topeng ini berwarna merah yang menggambarkan seseorang pemarah, jahat, dan angkara murka. 4 topeng lainnya hanya digunakan apabila membuat sebuah cerita tertentu, seperti cerita Jaka Blowo, Panji Blowo, dan Panji Gandrung. Berikut ini adalah arti dan makna 4 topeng lainnya tersebut. Yang pertama adalah Pantul, menggambarkan seorang pawongan atau punakawan yang selalu rendah hati, tidak sombong, dan selalu ceria kepada tuannya. Yang kedua adalah Nyo atau Semblep, menggambarkan seorang emban atau perekan atau juga seorang inang pengasuh. Yang ketiga adalah Jingga Anom, menggambarkan seorang abdi negara dan abdi masyarakat yang senantiasa menempatkan kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat adalah Aki-Aki, yang menggambarkan kehidupan manusia di masa tua. Nah, dari topeng-topeng tadi,
Kira-kira apa saja alat atau bahan yang digunakan untuk membuat topeng tersebut? Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat topeng adalah kayu. Kayu digunakan untuk membuat topeng sangat beragam. Antara lain bisa kayu mahoni, kayu rambutan, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, pete, atau avokat. Selain itu, apalagi yang diperlukan untuk membuat topeng? Jika seseorang memilih bahan utama kayu sebagai bahan utama topengnya, maka dua contoh alat untuk membuat topeng tersebut adalah pisau tarah dan gergaji. Pisau tarah ini berfungsi untuk mengukir, misalnya membuat hidung, membuat mata, membentuk wajah. Sedangkan gergaji untuk memotong kayu sebelum mengukir topeng tersebut menggunakan pisau tarah. Baik sahabat, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Semoga pengetahuan kalian makin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyimak video tentang topeng Cirebon. Sekarang Ibu tanya, topeng Cirebon ada berapa? 9. Ada 9. Yang diketahui atau tadi yang diutamakan ada berapa? 5. Ada 5. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Topeng Cirebon tadi kan ada topeng Panji. Ibu mau tanya, kenapa topeng Panji wajahnya berwarna putih? Ada yang tahu? Ya, dulu. Ya, artinya karena kesucian anak yang baru lahir. Beri tepuk tangan pada dulu. Sekarang perhatikan langkahnya. Peserta didik menentukan karakter wajah topeng yang akan dibuat. Berarti kamu memilih salah satu wajah topeng yang sudah ditampilkan di video atau yang sudah kalian dapatkan pada saat penampilan atau mengamati gambar. Nah, selanjutnya kalian membuat pola wajah topeng di atas kertas karton yang sudah dibawa. Kalian buat pola wajah topengnya. Apabila sudah dibuat pola wajah topengnya, diberi warna sesuai karakter wajah topeng tersebut. Yang sudah kuat. Apabila sudah selesai, seperti biasanya, letakkan kertas di sebelah kiri atau kanan. Nanti teman-teman yang duduk di bagian depan mengambil hasil tugas teman-temannya. Untuk selanjutnya, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang terdapat pada aplikasi Quizizz. Alamatnya tadi sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp ya. Silakan dibuka alamatnya dan kerjakan Quizizz-nya. Tadi kita sudah mengerjakan soal evaluasi
laksanakan pada hari ini. Ada yang masih belum paham anak-anak ibunya? Paham semua? Paham. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa besok kita akan mempelajari tentang makna kesatuan wilayah dalam kegiatan ekonomi. Lalu membaca teks non-fiksi untuk menentukan pokok pikiran dan informasi yang penting, dan membuat topeng yang sudah kalian rancang barusan. Pembelajaran hari ini kita akhiri dan kita ucapkan alhamdulillah. Anak-anak ibu silakan untuk memasukkan buku dan alat tulisnya ke dalam tas. Sudah siap semuanya?